Hai, ketemu dengan Benedikta Bonowidya. Sehat-sehat semua ya. Aku juga bersyukur aku sehat. Hari ini aku mau cerita tentang asupan yang selama ini aku lakukan. Jadi sebenarnya kalau hidup sehat tuh sudah aku lakukan jauh sebelumnya, apalagi ketika aku masih bekerja di suatu perusahaan di mana di situ ada program wellness. Nah, aku tuh sudah melakukan program menjaga makanan supaya tetap sehat. Oke, 2018 ketika akhirnya aku dinyatakan menderita kanker soft tissue sarkoma. Setelah operasi, kemudian kemoterapi, dokter meminta aku diet makanan sehat. Aku tidak makan karbo, tepung dengan segala turunannya, jadi roti, makanan yang aku suka juga nggak boleh. Kemudian protein harus dengan protein tinggi. Selain tempe, tahu, ikan, daging, aku juga minum Immunokal yang berprotein tinggi. Jadi itu sayur mayur ku banyakin, buah juga ku banyakin. Kalau dari komposisi memang kemudian protein, sayur dan buah. Protein itu bisa setengah dari piringku, kemudian ada sayurnya 3/4, kemudian ada buah kayak gitu. Nah, itu 2018 aku lakukan itu sampai dengan 2019 akhir kayaknya. Tuh, enggak deh, sampai bulan Mei 2020 itu kulakukan itu terus, sehingga berat badanku memang berkisar antara 54, paling tinggi 55, 53, 54, 55 itu paling tinggi. Nah, ketika kemudian pada tahun 2020 dinyatakan ada kekambuhan dan kanker itu juga semakin membesar, sehingga pada bulan Juni ya, Juni aku harus kemo lagi, 4 kali kemo, tapi karena obatnya terlalu berat untuk orang di usiaku, sehingga dokter melepas semua urusan diet. Jadi aku boleh makan apa saja boleh, mau makan rendang mau makan apa, asal 1, tidak digoreng, 2, bukan frozen food, kemudian tetap menghindari namanya gula-gula. Jadi itu tetap menjadi perhatianku, dan mengurangi semua makanan yang sifatnya digoreng kayak gitu. Itu kulakukan selama kemo berjalan. Jadi itu saya 4 kali kemo. Itu 4 kali kemo itu kira-kira 5 bulan. Itu aku bablas makan apa aja, karena sesudah kemo pun selama 7-10 hari aku nggak bisa makan tuh. Makannya dikit maksudnya, tapi makannya sedikit gitu, tapi nggak bisa makan yang seperti orang normal pada umumnya. Setelah melewati 7 atau 10 hari itu baru aku bisa makan normal. Dan disitulah aku makan sebanyak-banyaknya, protein sebanyak-banyaknya, daging apapun yang dimasak caranya apapun aku makan, kecuali itu tadi, dibakar tidak boleh. Dibakar tidak boleh. Terus tapi itu akibatnya berat badanku bisa mencapai 58 kilo, 59 kilo. Aku tidak beraktivitas apa-apa, berjalan sedikit. Kenapa aku jalannya cuma sedikit, tidak terlalu banyak? Karena tumor itu masih ada di kakiku dan cukup besar, sehingga menghambat aku untuk banyak berjalan.
aku sangat lelah ketika harus berjalan jarak yang jauh atau panjang, sehingga sedikit sekali aku berjalan itu mengakibatkan berat badanku ya naik dan sudah banyak teman yang komentar, kamu ini loh sehat seger loh, tapi kelihatannya gemuk ya, gemuk, pipiku nggak tirus lagi kayak gitu. Dan setelah kemo keempat, kemudian aku berpikir juga ya, kenapa lambungku tidak pernah baik kayak gitu ya, nggak enak banget lambungnya, nggak enak banget pokoknya, banyak gasnya dan sebagainya. Terus aku memutuskan kembali diet seperti yang sebelum ini. Jadi saya hanya makan sayur, kemudian protein, saya tidak lagi makan karbo, tepung dan sebagainya. Ternyata itu membuat lambung saya menjadi bagus. Maaf ya, BAB saya juga menjadi bagus. Akhirnya saya memutuskan enggak makan makanan itu. Oke, sekarang dengan kondisi yang sekarang dan banyak hal yang saya harus hati-hati banget untuk makan, karena ada kemungkinan aku ada nodul CA di paruku. Aku menghindari batuk dan sebagainya, makanan pun akhirnya harus sangat berhati-hati, jangan sampai merangsang terjadinya batuk. Misalnya nih ya, gorengan gitu udah lewat ya, nggak boleh sama sekali. 2, kemudian banyak cabai, itu udah nggak bisa, itu pasti ini. Kemudian merica, lainnya juga nggak bisa. Jadi makanan-makanan yang selama aku dirawat ketika sakit, ketika operasi, itu makanannya sama sekali makanan yang tidak ada rasanya sebenarnya, seperti sesuatu yang cuma dikukus kemudian disediakan sama aku, kasih bawang putih doang kayak gitu. Karena garam juga enggak, segala macam. Padahal aku punya darah tinggi, sehingga garam pun dikurangi. Nah, setelah di rumah aku melanjutkan pola makannya, dan aku minta pada teman Mbak Nina yang punya catering, dan sejak itu pula aku akhirnya menggunakan catering Mbak Nina. Ini kira-kira siang ini makanan yang akan aku makan. Jadi kalaupun aku kepengen nasi, aku makan nasi shiratake. Teman-teman tahu ya, shiratake itu berasal dari ubi kayak gitu. Saya makan ini. Mau kalau saya pengen makan mie juga sama shiratake. Kemudian saya makan ini adalah ayam yang dicincang, kemudian diberi telur ya, kemudian dikukus. Dan satu lagi ini adalah zucchini untuk sayurannya ya, yang dimasak dengan bawang bombay. Asupan yang lain yang juga harus dipenuhi adalah buah. Hari ini aku makan jeruk dan air putih. Air putih ini harus sebanyak-banyaknya aku minum air putih, dan menggunakan gelas kaca. Jadi teman-teman yang menderita CA, hindari menggunakan gelas plastik atau melamin atau apapun, gunakanlah gelas kaca, piring juga begitu. Nah, kemudian sedotannya juga, sini sedotan saya juga sedotan kaca. Kebetulan saya beli satu set ini, dan di sini ada mililiternya ya. Ada angkanya sampai 450 satu gelas. Iya, 450 satu gelas ini. Oke. Karena protein tinggi, di shiratakenya saya juga dikasih telur. Cobain ya. Mau makan ya? Ya, teman-teman, silakan makan. Nasi ini ini enak banget. Dalamnya adalah telur, kemudian dikasih bawang putih dan bawang bombay.
garamnya nggak kerasa, garam tidak terasa, tidak ada merica, tapi enak, gurih karena pakai telur. Ini di rumah sakit juga sama, aku kalau makan ya kayak gini. Iya, cuman yang di rumah sakit jauh lebih hambar dari ini. Tapi yang di rumah sakit ya tetap harus kumakan. Tapi kalau ini punya Mbak Nina ini oke banget menurut aku. Selama ini Mbak Nina juga sering memberikan asupan sama aku pepes telur asin, pepes ikan, itu semuanya enak banget. Kalau teman-teman kepengen diet, teman-teman terutama yang itu ya punya pengen diet lah, hidup sehat, bisa aja kontak Mbak Nina karena menurut aku makanannya enak banget, aku suka. Oke teman-teman, mau lihat ini, rasain yang ini ya. Nah ini adalah daging ayam yang dicincang, dihaluskan. Sama dikasih udang, dia ada rasa udangnya, ada daun bawangnya, ada sedikit serpihan potongan cabai nih ya, tapi tidak terasa tidak terasa pedas. Dan ada karena menggunakan telur, jadi memang ini gurih dan enak banget. Sekarang satu lagi zucchini itu timun sebenarnya, segar. Makanan segar, enak banget. Jadi itu kira-kira teman-teman makanan yang aku asup selama ini. Nanti kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat semua orang, tidak hanya para penderita kanker, bila ingin hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa pada videoku berikutnya. Dadah!